Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini pelajaran fikih tentang barang temuan. Barang temuan ya. Perhatikan gambar ini. Ini gambar seorang anak sedang mengembalikan dompet orang yang jatuh ya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita menemukan barang temuan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Apakah kita langsung kita ambil ya, kita langsung jadi milik kita ya, atau kita berikan ke orang lain ya, karena kita tidak berani mengambilnya ya, atau kita laporkan kepada pihak yang berwajib ya, atau kepada orang tua misalnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Baik, kita mulai langsung pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Barang temuan. A. Pengertian luqotah atau barang temuan ya. Jadi barang temuan itu dalam istilah ilmu fikih dalam agama Islam disebutnya luqotah ya. Luqotah adalah menemukan barang atau benda pada tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang ya. Jadi yang dikatakan menemukan barang itu memang tempatnya juga bukan tempat pribadi seseorang ya, atau bukan tempat yang memang tempat yang dimiliki orang ya. Memang ditemukannya di tempat yang umum ya, misalnya di jalan ya, atau ya di tempat-tempat bukan yang dimiliki oleh orang ya. Kalau kita menemukan barang misalnya di depan rumah orang, di teras rumah orang misalnya, nah itu kan sudah tentu barang tersebut milik orang yang punya rumah ya, atau keluarganya ya. Jadi kalau seperti itu tempatnya bukan berarti itu bukan barang temuan ya, karena itu tempatnya memang tempat milik seseorang ya. Tapi yang dimaksud dengan luqotah ini tempatnya tempat umum ya, seperti di jalan raya atau di hutan mungkin ya, atau di mana saja ya, tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang ya. Jadi barangnya yang kita temukan di tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang, itu namanya luqotah atau barang temuan ya. Islam mengatur masalah barang temuan dengan tujuan agar orang yang menemukan barang tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan barang tersebut ya. Jadi itu diatur oleh dalam agama Islam supaya orang yang menemukan tidak seenaknya langsung menggunakan barang yang ditemukan itu ya. Karena kalau tidak diatur nanti kasihan orang yang kehilangan ya, kasihan orang yang memiliki barang, dia akan dirugikan ya kalau tidak ada aturan dalam menemukan barang temuan ya. Oleh karena itu Islam mengatur masalah barang temuan ya, supaya yang menemukannya tidak seenaknya, dan supaya yang kehilangan juga itu bisa mendapatkan barangnya kembali ya, kalau memang masih rezekinya ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu B. Hukum mengambil barang temuan. Mengambil barang temuan, kedudukan hukumnya mempunyai sebab tersendiri yang berbeda-beda ya. Jadi hukumnya beda-beda tergantung sebabnya ya. Di antara hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut. 1. Wajib. Hukum mengambil barang temuan menjadi wajib apabila barang itu akan hilang sia-sia jika tidak diambil ya. Jadi kalau tidak diambil, misalnya barang tersebut sia-sia ya, tidak bisa digunakan oleh siapapun, tidak
bisa diambil manfaatnya misalnya barang tersebut kalau tidak diambil. Nah, maka kalau menemukan barang seperti itu harus diambil ya. Kalau nggak diambil mubazir, sia-sia ya. Itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukumnya sunnah ya. Hukum mengambil barang temuan menjadi sunnah apabila orang yang menemukan barang itu merasa yakin mampu menjaga barang tersebut sebagaimana mestinya ya. Jadi kalau dia yakin dia bisa jaga barang itu ya, nah itu sunnah ya. Kalau diambil dia akan dapat pahala ya. Diambil dapat pahala, dia jaga sampai orang yang pemiliknya mengambilnya, nah dia akan dapat pahala. Tapi kalau memang sekiranya pemiliknya tidak ada ya, sudah saya ditunggu sampai lama ya, sampai waktu yang ditentukan dalam ajaran agama Islam, nah maka itu jadi milik dia, boleh dia manfaatkan ya, dan dia tetap dapat pahala ya dari mengambil barang temuan tersebut ya. Kemudian yang ketiga haram ya. Hukum mengambil barang temuan menjadi haram apabila orang yang menemukan barang itu berkhianat atau bermaksud memilikinya ya. Jadi kalau sejak awal dia ingin memiliki ya, nah itu haram ya. Jadi kalau kita menemukan barang kita nggak boleh langsung merasa akan memiliki ya, tapi kita sejak awal berpikirnya, berniatnya itu akan mengembalikan pada pemiliknya ya. Kalau sejak awal kita udah ingin memiliki, nah itu haram hukumnya ya. Jadi sekali lagi sejak awal niat kita kalau menemukan barang itu kita akan mengembalikan kepada pemiliknya ya. Bagaimana kalau barangnya nilainya tidak terlalu besar misalnya ya, ya mungkin aja kita gunakan, tapi sekiranya kita mampu menggantinya ya, kalau sekiranya ternyata pemiliknya itu datang ya. Itu ya. Baik. Selanjutnya yang keempat yaitu makruh hukumnya ya, mengambil barang temuan ya. Apabila orang yang menemukan khawatir tidak bisa menjaga barang temuan itu sebagaimana mestinya ya. Kalau dia merasa tidak bisa jaga ya, nah itu makruh ya. Lebih baik dia menyerahkannya pada orang yang dapat dipercaya ya, misalnya pihak berwajib ya, atau orang terdekat di daerah lingkungan tersebut yang kira-kira bisa dipercaya ya. Itu ya. Kalau sekiranya dia khawatir tidak bisa menjaga ya, maka itu hukumnya makruh mengambil ya. Nah itu hukum menemukan barang temuan ya. Hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa juga makruh ya. Ada 4, itu tergantung keadaannya ya. Baik, selanjutnya C. Kewajiban bagi penemu barang. Penemu barang mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, penemu barang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang ditemukan dengan baik ya. Jadi kalau kita nemuin barang harus kita jaga dengan baik ya, kita pelihara ya sampai waktu yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam dibolehkan kita menggunakan barang tersebut ya. Selanjutnya, penemu barang mempunyai kewajiban untuk mengumumkan barang temuan tersebut kepada masyarakat ya. Jadi kalau kita menemukan barang itu harus kita umumkan ya kepada orang, pada masyarakat ya. Mungkin di antara masyarakat ada yang merasa kehilangan, nah maka yang kehilangan itu bisa mengambilnya ya. Tapi kalau sekiranya sudah diumumkan tidak ada yang memiliki, nah itu baru nanti setelah waktunya sesuai dengan yang ditentukan kita boleh memanfaatkannya ya.
Kemudian yang ketiga, penemu barang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, ya. Jadi yang terakhir yaitu penemu barang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Kalau yang pemiliknya itu ada, ya, gitu ya. Jadi ada 3 kewajiban penemu barang. Pertama, harus menjaga dan memelihara. Kedua, mengumumkan barang. Yang ketiga itu mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, ya. Baik, selanjutnya D. Jenis barang temuan, ya. Jenis barang temuan adalah sebagai berikut. 1. Barang yang tidak tahan lama. Contohnya makanan atau minuman yang tidak bisa diawetkan. Jika menemukan barang jenis ini boleh memilih 2 hal. Pertama, memanfaatkan atau memakan atau meminum barang temuan tersebut. Jika pemiliknya meminta, maka harus diberikan dengan cara menggantinya, ya. Kemudian dengan cara menjualnya dan menyimpan uang hasil penjualan barang tersebut. Jika pemiliknya datang, maka uang tersebut harus diserahkan kepada pemiliknya tersebut, ya. Yang kedua, barang yang tahan lama, ya. Jenis barang temuan yang kedua yaitu barangnya tahan lama. Contohnya emas, perak, kendaraan, dan uang, ya. Barang temuan seperti itu harus disimpan sesuai dengan keadaan barang temuan dan diumumkan di tempat-tempat keramaian selama 1 tahun, disertai dengan ciri-ciri dari barang temuan tersebut. Jika dalam 1 tahun tidak ada yang mengambilnya, maka terserah penemu barang tersebut. Nah, ini jadi batasnya 1 tahun, ya. Kalau kita menemukan barang, kita jaga, kita simpan, ya, kita pelihara, barangnya tetap utuh, kita umumkan, ya, sampai 1 tahun diumumkan tidak ada yang memiliki. Nah, baru itu terserah kita, itu jadi milik kita, ya. Apakah akan kita sedekahkan atau kita manfaatkan sendiri, itu boleh, ya, kalau sudah 1 tahun, ya. Itu, ya. Jadi kan tadi kewajiban penemu yaitu memelihara, menjaga dan memelihara, kemudian mengumumkan, yang terakhir yaitu mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini setelah diumumkan selama 1 tahun, tidak ada yang memiliki, nah baru boleh kita gunakan, ya, atau itu jadi milik kita, ya. Boleh kita ambil manfaatnya, apa kita sedekahkan, itu terserah, ya. Tapi kalau setelah kita gunakan ternyata ada yang memiliki, ya, ada pemiliknya, nah itu kita harus mengembalikannya, ya. Kalau bisa dikembalikan harus dikembalikannya, ya. Kalau walaupun sudah lewat 1 tahun, ya. Baik, nah ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari Zaid bin Khalid, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya orang tentang keadaan emas dan perak yang ditemukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'rif ifasoha wa wika adibha, summa arifha sanatan fa inja'a sahibuha fa'addiha ilaihi wa illa fasa'nuka biha." Ya. Ini rawahul Syaikhani, ya. Syaikhani itu Bukhari Muslim, ya. Artinya, hendaklah engkau ketahui tempat dan ikatnya, kemudian hendaklah engkau memberitahukan selama 1 tahun. Kalau yang punya datang, maka berikan kepadanya. Kalau yang punya tidak datang, maka terserah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ini, ya. Jadi dasarnya dari hadis Nabi ini, kalau kita menemukan barang, kita umumkan, berikut ciri-cirinya kita jelaskan, kita umumkan. Nah, kalau selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, maka kita terserah kita itu barang itu apakah akan kita gunakan atau akan kita sedekahkan kepada orang lain, ya.
Baik, selanjutnya yang ketiga, barang yang ditemukan itu dapat diawetkan atau tahan lama ya. Jadi ada barang yang bisa diawetkan atau tahan lama itu boleh ya. Misalnya ikan bisa diawetkan menjadi ikan asin ya. Itu boleh ya, kita awetkan sampai ada pemiliknya ya. Kemudian barang yang ditemukan memerlukan biaya perawatan seperti hewan. Maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Kalau hewan tersebut tergolong hewan yang kuat dan mampu menjaga diri dari serangan binatang lain, maka biarkan saja, tidak perlu diambil ya. Jadi kalau hewannya itu kira-kira kuat ya, misalnya sapi ya, itu dibiarkan saja ya. Itu nggak perlu diambil ya, karena kalau kita ambil kita harus merawatnya ya, harus cari makannya ya. Itu akan membebani kita ya. Nah itu kalau memang kira-kira hewan itu mampu menjaga diri, maka itu tidak perlu diambil, biarkan saja ya sampai nanti pemiliknya ada pemiliknya, ada yang memiliki ya. Kemudian selanjutnya B, hewan tersebut dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikan pada pemiliknya ya. Itu ya, hewannya dijual, uangnya simpan, nanti kalau ada pemiliknya uangnya diserahkan pada pemiliknya ya. Jadi nggak perlu biaya jadinya untuk menjaganya ya, karena dijual dijadikan uang ya. Hewan itu bisa disembelih dan dimakan dagingnya, boleh juga langsung disembelih dimakan dagingnya ya. Tapi jika pemiliknya datang, maka penemu harus mengganti uang senilai harga hewan tersebut ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang barang temuan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.